Nah, hasil dari jualan kopi, merintis usaha kopi ini, untuk saya pribadi, saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, dan untuk masyarakat juga adalah menambah nilai ekonomi di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Wahyuni, pemilik usaha produksi hasil perkebunan kopi Arabica di lereng Gunung Merapi dengan brand kopi yaitu Babadan Merapi Coffee yang beralamatkan di Dusun Babadan 2, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, tepatnya sebelah barat lereng Merapi. Awal mula saya memulai memproduksi kopi Arabica di lereng Merapi ini sejak 2019, yang pada saat itu saya sekolah di bangku SMA, namun kebetulan waktu itu saya tidak melanjutkan ke jenjang sekolahan formal, yaitu di SMA maupun SMK, namun saya melanjutkan ke kesetaraan SMA yaitu di paket C. Jadi untuk mengisi kesibukan saya waktu itu, saya mencoba mengolah hasil perkebunan yang ada di desa saya. Nah, beriringnya waktu, ternyata kopi yang saya produksi yaitu bisa diterima oleh masyarakat di kalangan pecinta kopi baik nasional maupun internasional. Awalnya saya memang benar-benar tidak tahu tentang kopi, baik dari pengolahannya maupun pemasarannya. Tetapi beriringnya waktu itu ada teman yang tertarik pertama kali untuk mencoba kopi yang saya proses, tetapi pada waktu itu belum sempurna, belum berhasil sesuai spesifikasi kopi yang diinginkan oleh masyarakat luas. Akhirnya saya belajar dari situ, akhirnya kopi Merapi Babadan ini bisa diterima oleh kalangan pecinta kopi. Jenis kopi yang ditanam di lereng Merapi ini yaitu Arabica dengan varietas Lini S, Kartika, dan Sigarar Utang. Untuk tingkat kecocokannya di sini yaitu sangat cocok karena ketinggiannya yaitu di atas 1.200 meter dari permukaan laut. Jadi untuk tanaman kopi Arabica sendiri sangat cocok karena udaranya dingin dan kelembabannya bagus. Kalau yang menarik dari kopi Merapi Babadan ini yaitu pertama dari segi kualitas tanah, yaitu tanah di lereng Merapi sangat subur karena mengandung kandungan vulkanik dari letusan Merapi. Selain itu di pasca panen, nah, kami terapkan SOP yang ketat, yaitu petik merah. Setelah itu kita proses dengan bagus, dengan tempat yang steril, dan juga kami sortir, kami pilah-pilah kopi yang cacat, itu kami pisahkan. Sebagai petani, kendalanya di lapangan yaitu cuman hama, karena kami di pegunungan, yaitu ada luwak liar, ada monyet, ada tupai. Tapi untuk kendala lain dari segi alam yaitu kami terkendala, sebenarnya bukan kendala, cuman itu adalah siklus alam yaitu letusan Gunung Merapi. Jadi jika suatu saat Merapi meletus dengan intensitas yang sangat tinggi, nanti juga bisa mengaruh ke kebun-kebun kami. Untuk kendala lain, segi perawatan, segi penanaman tidak ada kendala karena di Merapi ini ditanam dengan sistem tumpang sari, yaitu berdampingan dengan tanaman hortikultura. Panenan kopi di Merapi ini 1 tahun rata-rata 6 ton basah.
6 ton basah dan kemudian dikeringkan kurang lebih menjadi 700 sampai 800 kilo green bean kopi yang siap dimasak atau di roasting. Proses kopi itu yang pertama petik merah. Setelah petik merah itu dilakukan proses perambangan. Setelah dirambang kita jemur di bawah terik sinar matahari dan kita tunggu kurang lebih kadar air biji kopi itu 12%. Setelah itu kita istirahatkan atau di resting sekitar 3 minggu sampai 1 bulan dan kemudian kita giling, dan setelah kita giling kita haler, itu kita sortir, kemudian kopi di roasting untuk memasak biji kopi yang mentah menjadi yang matang. Setelah di roasting kemudian dibubuk dan di packing begitu. Namun untuk penjualannya di Babatan Merapi Coffee ini tidak hanya bubuk tetapi juga green bean, yaitu biji yang mentah tetapi belum dimasak atau di roasting. Hal yang menarik dalam usaha kopi ini untuk saya sendiri, untuk saya pribadi adalah saya bisa menjualkan hasil dari petani di tempat saya dengan harga yang baik dan petani tidak rugi, dan kopi bisa dikenal oleh pecinta kopi baik nasional maupun internasional. Dan menariknya lagi, ternyata di kopi itu mengajarkan bahwa usaha itu tidak hanya tentang pribadi tetapi juga tentang orang lain, karena saya bisa bermanfaat untuk petani dan saya bisa menjembatani antara pecinta kopi dan petani. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Tetapi di dunia kopi ini insya Allah saya bermanfaat untuk petani, yaitu petani bisa menjual dengan hasilnya ke tempat saya yang sangat dekat, tidak terlalu jauh. Untuk memperkenalkan, waktu itu awal-awal ikut-ikut event daerah, wilayah, dan juga event-event nasional, yaitu ikut kontes kopi specialty Indonesia, ada pameran-pameran juga ikut. Kalau untuk pemasarannya kami lokal aja, banyak yang lokal, Jogja, Jakarta, Semarang, Surabaya, kayak gitu, kota-kota besar di Indonesia. Untuk kebutuhan ekspor sebenarnya ada permintaan dari Prancis, tetapi belum saya ACC karena memang tujuannya adalah kopi Merapi ini bisa dinikmati dulu oleh orang-orang lokal dulu, khususnya Indonesia kayak gitu. Ekspor keluar itu bukan menjadi prioritas saya, meskipun pada waktu itu pernah ngirim ke Dubai, pernah dikirim ke Belanda, ke Jerman, dan ke Rusia kayak gitu, tapi tetap prioritasnya adalah pasar lokal. Nah, hasil dari jualan kopi, merintis usaha kopi ini, untuk saya pribadi saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, dan untuk masyarakat juga adalah menambah nilai ekonomi di masyarakat. Jadi tempat-tempat yang dulunya tidak produktif untuk tanaman, ketika ditanami kopi menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat membantu untuk keluarga. Pemasaran kopi yang saya pakai saat ini yaitu cuma lewat Instagram, lewat WA. Untuk Instagramnya yaitu Babadan Merapi Coffee, dan ada Tokopedia juga, Babadan Merapi Coffee juga. Untuk mengawali usaha itu jangan pernah berpikir bagaimana ke depan itu untung ataupun rugi.
bagaimana tentang ilmunya usaha itu, tetapi yang pertama adalah kuatkan niat dan tekad, dan jalani dengan setulus hati, karena ke depan hasil akan mengikuti. Untuk teman-teman yang tertarik dengan Babadan Merapi Coffee ini, bisa kunjungi Instagram kami, yaitu Babadan Merapi Coffee, atau bisa juga dihubungi lewat WA dengan nomor 085743668939. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Jejak Rezeki. Mantap.